Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika dengan Pak Alis. Kali ini Pak Alis akan menjelaskan tentang operasi pada vektor ya. Nah, di sini nanti untuk operasi vektornya kita yang dipelajari ini operasinya adalah operasi penjumlahan, kemudian nanti ada operasi pengurangan, kemudian ada operasi perkalian. Nah, untuk operasi perkalian nanti di sini hampir sama dengan matriks, jadi ada perkalian skalar dan perkalian antara dua buah vektor. Jadi agak berbeda. Kalau pada matriks kan jelas kemarin ya sudah kita pelajari. Oke, kita langsung ke materi saja untuk operasi vektor. Yang pertama adalah untuk operasi penjumlahan. Kalau pada operasi penjumlahan pada matriks itu kan ada syarat yang harus dipenuhi ya. Kalau pada matriks kan itu ordonya harus sama sebelum kita menjumlah atau mengurangkan matriks. Nah, di sini nanti juga sama untuk menjumlahkan atau mengurangkan vektor ini juga dia kan harus mempunyai ordo yang sama. Tetapi kalau di vektor ini kita tidak mengenal ordo ya, karena di sini nanti jelas dia bentuknya kan hanya satu kolom. Jadi misalnya Pak Lis punya dua buah vektor, vektor P itu adalah AI ditambah BJ ditambah CK, kemudian vektor I ini misalnya DI ditambah EJ ditambah FK, ini ada dua vektornya. Kalau kita ingin menjumlah atau mengurangkan ya ini tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan saja gitu kan. Misalnya ingin menjumlahkan P dengan V, ya berarti P-nya tinggal kita tulis saja ABC ditambah dengan DEF, ini kan. Berarti A ditambah D, B ditambah dengan E, kemudian C ditambah dengan F. Nah, begitu pula untuk pengurangan. Misalnya di sini P dikurangi ya. Ini Pak Lis buat beda ya. Misalnya ini hurufnya saya beri warna yang lain, misalnya warna biru untuk pengurangan. Nah, ini nanti berarti kita kurangkan. Berarti A kurangi D, B dikurangi E, C juga dikurangi dengan F. Ini rumusnya. Nah, untuk contoh, misalnya di sini Pak Alis punya contoh pertama. Pak Alis punya vektor ini P, misalnya 3I ditambah K. Kemudian vektor I, misalnya 2I ditambah 4J dikurangi 6K. Kemudian vektor R, misalnya 2J ditambah 3K. Kemudian Pak Alis ingin mencari yang pertama, misalnya P ditambah dengan I ya. Vektor P saya tambahkan dengan vektor I. Nah, kita ubah aja dia menjadi vektor kolom ya. Vektor P tadi ini 3I ini ya. 3I tambah K. Ini kalau jadikan kolom, yang tidak ada itu kan unsur J ya, berarti J-nya yang di tengah nanti 0. Jadi untuk I-nya 3, J-nya nggak ada berarti 0, K-nya 1. Terus untuk I, ini berarti I-nya 2, J-nya 4, K-nya -6. Kalau ini berarti yang tidak ada apa? Yang tidak ada I ya, berarti I-nya 0, J-nya 2, K-nya 3. Seperti ini. Nah, maka kalau kita ingin menjumlahkan P dengan I ya tulis saja 301 ditambah dengan I-nya 2, 4, -6. Jadinya 3 tambah 2 5, 0 tambah 4 4, 1 tambah -6 berarti -5. Ini kan. Nah, kalau kita ubah lagi menjadi vektor dalam kombinasi linier, berarti ini IJ urut, berarti 5I ditambah 4J dikurangi 5. Nah, ini berarti hasil dari penjumlahan P dengan I. Nah, kalau untuk operasi pengurangan ya sama. Misalnya ini Pak Alis ingin menghitung antara vektor I sama R ya, misalnya contoh yang kedua P dikurangi R. Nah,
Nah, kita lihat dulu. P-nya tadi ini 301, R-nya 023. 301, kemudian R-nya berapa tadi? R-nya 023 ya. 023. Nah, ini tinggal kita kurangkan. 3 kurangi 0, 3, 0 kurangi 2, min 2, 1 kurangi 3, min 2. Nah, ini dibaca dalam kombinasi linear berarti 3i min 2j min 2. Nah, gitu ya. Ini berarti hasilnya. Itu untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, untuk yang operasi ketiga yaitu perkalian. Di sini yang kedua maksudnya operasi perkalian. Nah, tadi sudah Pak Leks jelaskan di awal bahwa operasi perkalian ini ada dua juga ya. Yang pertama adalah perkalian skalar. Perkalian skalar. Nah, ini maksudnya gini. Jadi misalnya Pak Leks punya vektor P tadi AI ditambah BJ ditambah CK. Kalau Pak Leks ingin mencari nilai dari 2P ya berarti 2 kalikan dengan vektor P A, B, C ini. Berarti 2 kali A, 2A, 2 kali B, 2B, 2 kali C, 2C. Kalau diubah jadi kombinasi linear lagi ya berarti 2AI ditambah 2BJ ditambah dengan 2CK gitu ya. Jadi semua elemen yang ada di vektor P itu tinggal kita kalikan dengan 2. Nah, sebagai contohnya, misalnya contoh yang pertama, Pak Leks punya vektor P 3i ditambah 2j dikurangi 5k. Kemudian vektor Q-nya misalnya 4i dikurangi 6j, ini aja. Terus coba kalian menentukan nilai dari 3p ditambah dengan 2q. Ini berapa? Nah, maka caranya ya tinggal kita tulis saja dalam bentuk kombinasi linear ya kan. Kolom maksudnya. Jadi 3 kali p, ini tadi p 3, 2, min 5 ditambah dengan 2 khi. Khi-nya yang enggak ada kan K ya, berarti 4 min 6 K-nya 0. Berarti hasilnya 3 kalikan semuanya berarti 9, 6 min 15 ditambah dengan 8 min 12 sama 0. Nah, hasilnya 9 tambah ini 8, 17. 6 tambah ini min 6, min 15 tambah 0, min 15. Nah, kalau ditulis kombinasi linear ya berarti 17i min 6j di min 15k. Jadi ini kan jawabannya. Itu perkalian yang dengan skalar. Gampang. Nah, sekarang kalau operasinya antara dua buah vektor. Yang kedua, perkalian antara dua vektor. Nah, kalau perkalian antara dua vektor, ingat di sini perkalian antara vektor P dengan vektor V, gitu ya. Ini nanti akan menghasilkan skalar hasilnya. Jadi beda dengan perkalian matriks. Kalau matriks kan dua buah matriks kalau kita kalikan itu hasilnya kan juga matriks gitu. Tapi kalau vektor itu kalau kita kalikan dua buah vektor itu hasilnya nanti berupa skalar. Nah, sebagai contohnya misalnya gini, contoh yang pertama. Pak Leks punya vektor P misalnya 2i ditambah 5j min k. Kemudian vektor Q-nya adalah 3i dikurangi 4k gini. Terus kalian disuruh mencari hasil dari perkalian P dengan Q. Nah, maka kita ubah jadi vektor kolom. Yang P itu 2, I ditambah 5J berarti 5, kurangi K berarti kan min 1. Dikalikan dengan Q. Q-nya 3I, J-nya nggak ada berarti 0, min 4K berarti min 4. Kalau kita kalikan, ingat tadi hasilnya kan skalar. Nah, ini berarti kalau kita kalikan terlebih dahulu boleh ya. 2 kali 3, 6.
5 kali 0, 0, min 1 kali min 4, itu berarti kan 4. Nah, hasilnya nanti bukan berupa vektor, misalnya ini 6i, J-nya nggak ada, terus K-nya 4 gini. Bukan, ya. Bukan seperti ini. Tetapi hasilnya nanti berupa skalar. Ini kita tambahkan 6 ditambah 0 ditambah 4 jadinya adalah 10. Nah, itu adalah perkalian antara dua buah vektor ini ya. Jadi hasilnya ingat bukan berupa vektor, tetapi hasilnya adalah berupa skalar. Contoh yang kedua, misalnya yang lebih aplikatif, misalnya Pak Alis punya dua buah vektor, ini dalam vektor kolom saja, misalnya 2, 3 M ini min 1, kemudian I-nya itu misalnya 4, kemudian 1 sama 2 gini ya. Terus sudah diketahui bahwa perkalian P dengan Hi itu hasilnya misalnya 10. Terus kalian disuruh mencari berapa toh M-nya itu. Nah, gitu ya pertanyaannya ya. Berarti caranya tinggal kita kalikan aja P dengan Hi. Berarti 2 3M min 1 kalikan dengan Hi 4 1 2 itu sama dengan sudah diketahui yaitu 10. Nah, terus kita kalikan 2 kali 4 8 ditambah 3M kali 1 3M ditambah min 1 kali 2 berarti ditambah min 2 sama dengan 10 ya, karena hasilnya kan skalar. Terus yang ada M-nya biar di kiri berarti 3M sama dengan yang enggak ada kita pindah ke kanan, ini 10 tetap, 8 pindah berarti jadi min 8, 2 min ini berarti jadi plus 2. 3M sama dengan 10 kurangi 8 itu 2, 2 tambah 2 4 kan. Berarti nilai M-nya adalah 4 dibagi dengan 3 ya. Karena nggak pas ya udah biarkan. Berarti nilai M-nya adalah 4/3. Oke, mungkin itu ya yang dapat Pak Alis jelaskan untuk kesempatan kali ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di Google Classroom.